Pemirsa, selamat datang di program Dialog Khusus bersama saya, Vinda Sela di Davika TV. Pemirsa, seperti yang kita ketahui dalam upaya meningkatkan perekonomian negara dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas, maka percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintah, tak terkecuali juga di pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Namun seperti apa proses ataupun progres percepatan pembangunan infrastruktur di Lampung Tengah? Kita akan bahas dalam tema pada hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Lampung Tengah, yaitu telah hadir Bapak Imam Fakhroji. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Vinda. Terima kasih telah berkenan hadir pada Sama-sama. program Dialog Khusus pada hari ini. Saya sangat tahu Bapak masih sibuk sekali ini. Ini berbicara, mungkin saya awalnya adalah dari unit atau badan yang melatar belakangi pekerjaan Bapak mungkin ya, dari Bapeda. Apa sih Pak sebetulnya peran dari Bapeda sendiri dalam program percepatan pembangunan infrastruktur? Ya, jadi Bapeda ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ya, Mbak Vinda, yang memang bertugas untuk melakukan, mengkoordinasikan, menyelaraskan, melakukan evaluasi sehingga proses pembangunan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini bisa selaras tentunya dengan pemerintah Provinsi Lampung, dengan prioritas nasional, tetapi juga di satu sisi partisipatif, artinya apa yang diinginkan masyarakat itu bisa tertampung di dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga harapannya pembangunan itu bisa memiliki impact atau dampak yang diinginkan masyarakat. Nah, Bapeda secara khusus bertugas mengelola itu. Baik, berarti artinya secara luas banyak sekali yang dikelola oleh Bapeda. Tapi semua urusan. mungkin saya tertarik untuk membahas terkait dengan pembangunan jalan. Saya lihat beberapa titik sudah dilakukan. Namun seperti apa sebetulnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan jalan sendiri, Pak? Ya. Jadi untuk jalan atau infrastruktur jalan itu ada diklasifikasi, ada beberapa kewenangan ya, Mbak Vinda ya. Ada yang kewenangan untuk di Lampung Tengah ini kewenangan Provinsi Lampung. Nah, itu seperti contohnya ruas ke Kota Gajah, kemudian ke Kalirejo. Nah, ini kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, jalan-jalan nasional, dan kita ada kewenangan pemerintah daerah. Untuk yang kewenangan pemerintah daerah ini kita fokuskan, kita tangani menggunakan APBD. Nah, kemudian untuk pemerintah provinsi ini yang kita coba selaraskan, kita komunikasikan sehingga bisa dibangun dengan APBD provinsi. Baik, jadi ada proses ataupun tahapannya? Ada tahapannya. Tapi beberapa waktu lalu kita pernah viral, Pak. Ya. Viral tidak hanya di Provinsi Lampung, tetapi Betul. juga tingkat nasional, bahkan di media sosial, betul ya. Soal kondisi jalan kita yang luar biasa, Betul. seperti kolam, apa, banyak sekali yang memparodikannya. Ada tanggapan, Pak? Jadi untuk jalan kabupaten yang ditangani oleh Lampung Tengah, ini kurang lebih ada 1.119 km. Kurang lebih kalau dibuat ruasnya 249 ruas. Nah, ini yang kita tangani menggunakan APBD. Beberapa tahun yang lalu kita viral dengan kondisi jalan yang mungkin tidak baik. Nah, itu ruas yang kita komunikasikan dengan Provinsi Lampung karena memang ruas itu menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Lampung. Nah, pemerintah daerah terus berkomunikasi sehingga kurang lebih 25 km bisa ditangani karena memang kita pemerintah daerah pun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan. Tetapi yang paling penting poinnya adalah bagaimana pemerintah daerah membangun sinergisitas dengan pemerintah Provinsi Lampung sehingga bisa mendapatkan alokasi anggaran sehingga jalan yang cukup parah itu bisa ditangani segera. Dan alhamdulillah bisa kita lihat hari ini cukup baik dan geliat ekonomi dari pembangunan jalan tersebut sudah bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, dari proses pembangunan jalan sendiri yang saat ini sedang berjalan, mungkin boleh disebutkan beberapa di antaranya mungkin? Ya, untuk jalan kabupaten yang memang menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini selama 3 tahun kurang lebih, ini yang pertama ruas
Bandar Jaya, Simpang Agung, Susuban, ini kurang lebih 11 km. Ini rigid beton sudah dilakukan. Kemudian Sendang Agung, Kubian, kurang lebih 18 km. Ini juga sudah dilakukan rigid beton. Kemudian Bina Karya Sakti, Putra Rumbia, ini kurang lebih 4,3 km. Ini dalam rangka mendukung juga akseptabilitas lahan pertanian di situ, hasil panen supaya bisa keluar dengan mudah. Kemudian Ramayana Merapi 2,8 km. Kemudian ada ruas Punggur Mojopahit 4 km yang sudah diselesaikan juga. Kemudian ada ruas Buminabung sekitar 1,1 km. Jadi pemerintah daerah hari ini memprioritaskan pembangunan yang sifatnya rigid beton. Sehingga usia jalan itu, Pak Finda, semakin panjang, kemudian tingkat kerusakannya juga daya tahannya makin baik. Kira-kira seperti itu. Baik, kalau target sendiri untuk rampungnya kira-kira kapan itu, Pak? Hampir semua proyek hari ini sudah hampir selesai ya, sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Tetapi memang kita, ruas panjang jalan kita cukup luar biasa juga dibandingkan dengan kemampuan APBD. Jadi kalau kita melihat hari ini indeks infrastruktur kita ini, kemantapan jalan ini, kita baru menyentuh hampir 60%. Artinya kita perlu upaya yang lebih lagi dalam rangka memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur tanpa harus mengesampingkan prioritas yang lain. Nah, ini yang bagaimana ini meramu sehingga sektor kesehatan, sektor pendidikan terpenuhi, infrastruktur juga bisa terpenuhi, karena ini memang menjadi atensi masyarakat dan kebutuhan pemerintah daerah. Nanti diharapkan semua bisa berjalan tanpa ada yang terganggu, salah satunya seperti itu ya. Baik, menarik sekali karena rupanya program dari Bapeda ini sangat banyak. Mungkin tidak hanya pembangunan infrastruktur pada jalan, tapi kita akan kembali Pak, karena kita akan jeda sejenak, tetap di Dialog Khusus Davika TV. Kabupaten Lampung Tengah memiliki letak yang strategis, berbatasan langsung dengan 9 kabupaten dan 1 kota yang dilintasi oleh 2 jalan lintas Sumatera, 4 stasiun kereta api batubara dan penumpang, serta 3 exit tol Trans Sumatera. Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah sekitar 4.559,57 km persegi, membentang dari ujung timur ke barat, mencapai lebih dari 160 km, terdiri dari 28 kecamatan dan 300 kampung dan 10 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1.522.426 jiwa. Lampung Tengah sebagai salah satu kabupaten terluas dan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Lampung, di bawah kepemimpinan Haji Musa Ahmad, Sarjana Sosial MM atau yang akrab disapa Ahi Musa, yang dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021. Haji Musa Ahmad terus melakukan berbagai inovasi pembangunan di berbagai sektor. Pada tahun 2021, di tengah penanganan wabah COVID-19, justru Kabupaten Lampung Tengah melakukan pembangunan jalan yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak tersentuh oleh pembangunan, yaitu rigid beton ruas Bandar Jaya Simpang Agung Susuban sepanjang 11,15 km dan ruas jalan Sendang Agung Kubian sepanjang 18,55 km serta ruas jalan Ramayana Merapi sepanjang 2,86 km. Pada tahun 2021 juga, Haji Musa Ahmad melakukan inovasi pelayanan publik Bunga Kampung atau Bupati Ngantor di Kampung yang mulai dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2021 di Lapangan Merdeka, Kelurahan Timbarwaringin, Kecamatan Tribunjo. Bunga Kampung yang kemudian dikembangkan menjadi Bunga Kampung Mekar Dusun telah menjangkau pelayanan publik pada 28 kecamatan, 311 kampung dan kelurahan se-Kabupaten Lampung Tengah. Sebagai bentuk komitmen dalam mendengar dan melayani masyarakat, Haji Musa Ahmad dalam pelaksanaan Bunga Kampung menginap di rumah warga masyarakat untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Bunga Kampung yang mengintegrasikan pelayanan publik seperti layanan KTP, kartu keluarga,
BPJS, perbankan, pemeriksaan kesehatan, pembuatan SIM, pembayaran pajak, layanan disabilitas, perizinan UMKM, dan lain-lain yang dilaksanakan secara konsisten dan menjangkau masyarakat luas telah memperoleh penghargaan rekor muri pada tanggal 2 Desember 2021. Bunga Kampung juga telah terdaftar menjadi hak kekayaan intelektual pada Kemenkumham Republik Indonesia. Sebagai bentuk komitmen mewujudkan pelayanan publik yang paripurna, tepat 2 tahun memimpin Lampung Tengah, Haji Musa Ahmad mendirikan Mall Pelayanan Publik atau MPP Lampung Tengah yang merupakan MPP ke-111 di Indonesia yang diresmikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Bapak Haji Azwar Anas pada hari Senin tanggal 27 Februari tahun 2022. Bahkan untuk pertama kali masyarakat Lampung Tengah dapat menikmati layanan pembuatan paspor pada MPP Lampung Tengah. Bahkan layanan paspor saat ini juga dinikmati oleh masyarakat dari kabupaten sekitarnya seperti Kota Mitru, Lampung Timur, Rengsewu, bahkan Tulang Bawang. Dengan kepemimpinan yang inovatif, Haji Musa Ahmad telah mencapai berbagai keberhasilan pembangunan dan berprestasi di tingkat nasional seperti pada bidang pertanian. Kabupaten Lampung Tengah merupakan penyumbang terbesar produksi padi di Provinsi Lampung sebesar 566.601 ton atau 21,1% dan terbesar di Provinsi Lampung. Sedangkan pada bidang peternakan memiliki populasi sapi potong terbanyak sebesar 367.221 ekor. Sedangkan perekonomian Provinsi Lampung 19,95% disumbang oleh Lampung Tengah dan 33,4% berasal dari sektor pertanian. Atas keberhasilan tersebut, Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad, Sarjana Sosial Magister Manajemen, memperoleh penghargaan Adikarya Pratama Pembangunan Pertanian yang diserahkan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Ki Haji Ma'ruf Amin. Dalam bidang tata kelola pemerintahan kampung, Kabupaten Lampung Tengah berhasil melakukan transformasi 18 BUMDesma dan tercepat di Sumatera. Selain itu, untuk pertama kalinya mencapai prestasi juara Lomba Desa tingkat nasional 2 tahun berturut-turut, kemudian juara nasional Posyantek berprestasi, juara nasional teknologi tepat guna, dan Bupati Musa Ahmad sebagai pembina desa terbaik se-Provinsi Lampung. Atas komitmen tersebut, maka Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menganugerahkan Rencana Bakti Inovasi Desa tingkat nasional kepada Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad. Haji Musa Ahmad menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan pembangunan di Lampung Tengah tidak terlepas dari penyiapan sumber daya manusia yang unggul melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan, untuk pertama kali Lampung Tengah meresmikan program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Lampung, program Diploma 3 Keuangan dan Perbankan yang berlokasi di Kota Gajah. PSDKU Unila Lampung Tengah akan terus dikembangkan dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan industri seperti teknologi hasil pertanian. Pada sektor kesehatan, Haji Musa Ahmad telah melakukan perbaikan layanan kesehatan primer, yaitu melalui pembangunan puskesmas rawat inap berstandar dan kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu. Atas kinerja tersebut, maka tidak heran pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Tengah berhasil meraih Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 73,39% dan merupakan terbaik di Provinsi Lampung. Kepemimpinan Haji Musa Ahmad dalam waktu 3,5 tahun terus bekerja guna mewujudkan harapan masyarakat Lampung Tengah, guna memudahkan akses masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Maka telah dibangun lebih dari 101 jembatan penghubung antar kampung dan antar kecamatan. Salah satunya adalah jembatan penghubung Kecamatan Wai Pengubuan dan Siti Agung sepanjang 45
km. Kemudian pembangunan jalan bibit beton, ruas jalan Punggur Gunung Sugi, ruas hilir Gunung Sugi, dan Putar Rudia, serta pembangunan Makodim Lampung Tengah di Terbagi Besar, serta meneruskan pembangunan Islamic Center Lampung Tengah di Gunung Sugi, guna menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, alim ulama, dan tokoh agama, serta tokoh adat. Maka Haji Musa melaksanakan program Jumat Mahabah yang dilaksanakan di setiap kecamatan dan kampung di seluruh Lampung Tengah atas dukungan dan sinergi semua pihak serta rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Selama 3,5 tahun, Haji Musa Ahmad memimpin Lampung Tengah, lebih dari 80 penghargaan telah diraih, baik tingkat regional maupun nasional. Salah satunya adalah Lampung Tengah masuk dalam 10 kabupaten terbaik dalam Penilaian Pembangunan Daerah atau BPD Nasional tahun 2024 dari Bappenas Republik Indonesia. Lampung Tengah adalah milik kita semua dengan ragam adat budaya, dengan potensi sumber daya manusia, dan dengan kesatuan serta kebersamaan antara pemimpin dengan masyarakat dan seluruh elemen pembangunan demi keberlanjutan pembangunan guna mewujudkan Lampung Tengah yang maju, bahagia, dan sejahtera. Lampung Tengah juara. Insya Allah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus pada hari ini dengan tema yang menarik, yaitu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, dan masih dengan narasumber saya yang begitu luar biasa, itu Pak Imam Faktoroji, yaitu Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah. Kita masih membahas soal program-program Bapeda ya Pak ya. Tadi kita membahas terkait dengan infrastruktur jalan mungkin ya. Tapi rupanya banyak sekali tadi disebutkan di awal program-program dari Bapeda sendiri. Mungkin selain infrastruktur jalan, apakah mungkin ada program-program lain terkait pembangunan perumahan, pengairan, ataupun yang berkaitan dengan hajat kebutuhan masyarakat? Ya, baik. Jadi sebenarnya dalam proses penganggaran APBD yang pertama harus dipenuhi standar, itu namanya SPM, Pak. Standar pelayanan minimal. Salah satunya itu adalah kaitan dengan pembangunan rumah tidak layak huni. Ini bagian juga dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Jadi kita kurang lebih ada 110 unit rumah tidak layak huni. Kemudian juga kita mengupayakan tidak hanya dari APBD, tetapi juga dari APBN berkaitan dengan pembangunan sanitasi. Nah, ini dalam rangka pemenuhan SPM. Ini di tahun ini, mungkin nanti sampai dengan November, ada kurang lebih 1.202 sanitasi yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui Balai Besar yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan. Kemudian juga berkaitan dengan infrastruktur, kita juga berkolaborasi dengan memanfaatkan CSR baik BUMN maupun dunia usaha. Ini salah satunya kemarin CSR yang dibangun oleh rekan-rekan dari pengelola tol, itu jembatan penghubung Gunung Sugi dan Buyut dengan Indra Putasudi, tidak salah. Jadi itu salah satu infrastruktur yang kita kolaborasikan dengan pihak BUMN. Kurang lebih seperti itu. Baik, banyak sekali rencana-rencana program-program yang hendak dibangun oleh Bapeda. Tapi mungkin secara umum agar masyarakat juga tahu, ngebangun terus pemerintah, tapi tujuannya secara garis besar itu mungkin boleh disampaikan, Pak. Ya, sebenarnya infrastruktur itu memang kita ini masih luar biasa Lampung Tengah ini, Mbak ya. 160 km bentang kita dari ujung barat ke ujung timur. Itu luas sekali.
tahun ini kurang lebih 3,5 tahun kita membangun hampir 101 jembatan yang menghubungkan antar kampung, antar kecamatan. Ada juga satu jembatan yang cukup panjang 45 km penghubung antara Seputih Agung dengan Waya Penghubungan. Nah ini harus kita lakukan. Memang pemerintah daerah mendorong konektivitas antar kampung, antar kecamatan. Saya ambil contoh rekan-rekan keluarga besar kita, masyarakat dari Kecamatan Putra Rumbia, itu dengan adanya jembatan kembar yang dibangun, itu untuk ke pasar dia bisa langsung ke Seputih Surabaya. Lebih mudah transportasinya. Sehingga ekonominya juga berputar lebih cepat, akses masyarakat mendapatkan bahan pokok, kemudian daerah-daerah yang mungkin tidak tersambung sekarang jadi tersambung. Tujuannya cuma satu, memang sesuai dengan prioritas pembangunan kita, pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tujuan utamanya. Sehingga perputaran ekonomi dan ya alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Lampung Tengah cukup baik. Kemudian yang kedua, penurunan angka kemiskinan kita, itu tujuannya. Sehingga hari ini alhamdulillah Lampung Tengah itu sudah 10,37 persentase kemiskinan kita, dan itu di bawah Provinsi Lampung, tetapi memang kita harus berjuang terus karena itu masih di atas angka rata-rata nasional. Nah, kira-kira tujuan muara pembangunannya ke situ. Jadi kesejahteraan masyarakat, kemiskinannya menurun, melihat ekonominya naik. Baik, jadi tidak hanya soal perekonomian juga, tetapi mungkin yang anak-anak sekolah, siswa juga pasti dipermudah juga dengan transportasi melalui jembatan-jembatan yang dibangun. Dan luar biasa sekali, ada banyak sekali upaya sudah dibangun per tahun dari sejak tahun 3 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, luar biasa sekali. Baik. Berikutnya mungkin terkait dengan proyek strategis lainnya terkait dengan pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, apakah ada mungkin Pak? Ya, proyek strategis tidak hanya fisik juga ya. Baik. Pembangunan strategis. Yang pertama dari sektor dalam rangka mendukung indeks pembangunan manusia. Kita sudah memiliki PSDKU Unila. Nah, itu tidak pembangunan fisik, tapi memanfaatkan aset yang ada sehingga masyarakat bisa mengakses pendidikan. D3 Keuangan Perbankan Universitas Lampung itu di Lampung Tengah. Ini baru pertama juga. Kemudian yang kedua, kita melanjutkan pembangunan Islamic Center. Nah, itu diharapkan nanti menjadi pusat kegiatan, tidak hanya kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, tapi juga di situ ada pertumbuhan ekonomi, ada UMKM, pusat kegiatan kemasyarakatan. Nah, ini kita selesaikan juga di tahun ini. Kemudian yang kedua, kita ada pembangunan Makodim Lampung Tengah. Nah, itu terbagi besar. Ini dalam rangka kita juga menciptakan rasa aman, ketentraman, ketertiban. Untuk pertama kali juga Lampung Tengah memiliki Makodim. Kemudian berikutnya kita ada pembangunan kolam renang berstandar. Nah, ini bisa mendorong anak-anak muda kita, generasi muda kita menyalurkan hobinya sehingga tumbuh atlet-atlet berprestasi di Lampung Tengah. Kemudian yang pasti kita juga mendorong percepatan infrastruktur jalan, itu yang pasti ya. Jadi sedapat mungkin kita memenuhi anggaran jalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat tidak sabar itu menunggu Islamic Center, harapannya bisa menjadi tidak hanya sentra religi juga, tetapi juga bisa menjadi sentra wisata juga, seperti di kabupaten sebelah lainnya, seperti itu. Tapi kita akan lanjutkan Pak ya perbincangan kita dengan tema pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah, namun usai jeda kita akan kembali dialog khusus. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program Dialog Khusus pada hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Tengah. Nah,
Telah hadir juga Pak Imam ya, kita masih membicarakan soal infrastruktur di Lampung Tengah karena Lampung Tengah sangat luas sekali ya. Jadi banyak sekali mungkin PR ataupun mungkin proses juga yang sudah dilakukan perlu juga disampaikan kepada masyarakat tentunya. Ya, berkaitan dengan pembangunan jalan saya lihat di beberapa titik sudah banyak dilakukan. Tetapi PR-nya pun masih banyak juga ya Pak ya. Betul ya. Nah, itu kira-kira apakah mungkin ada kendala-kendala lainnya yang mungkin masyarakat belum tahu? Ya, jadi saat ini kita lihat ekonomi ini cukup baik ya. Oleh karena itu ini harus didukung oleh infrastruktur juga yang kuat, yang baik. Pemerintah daerah ini menginginkan kita sebagian besar infrastruktur ini ya rigid beton, sehingga usianya juga cukup panjang. Kendalanya tentu biayanya jauh lebih besar, 1 kilometer kurang lebih 6,5 miliar yang diperlukan dalam rangka membangun rigid beton yang benar-benar standar. APBD kita itu tentu tadi saya sampaikan tidak hanya untuk infrastruktur, kebijakan pemerintah mendorong untuk menuntaskan kaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Kita banyak melakukan alokasi dalam rangka memenuhi standar itu, sehingga kita ingin sebanyak mungkin APBD kita alokasikan untuk infrastruktur. Minimal 40% sampai dengan 60% kita alokasikan untuk infrastruktur. Jadi tentu menyelesaikan ini dalam waktu sesingkat-singkatnya tidak mungkin, tetapi yang pasti ini menjadi prioritas utama pembangunan. Dan mungkin masyarakat banyak yang komplain juga, kenapa di tempat saya kok nggak dibangun? Betul. Pemerintah daerah sudah melakukan pemetaan dengan sangat rinci, spasial, mana daerah yang memang sangat urgen, kemudian kita prioritaskan sesuai dengan dampak ekonominya. Daerah dengan dampak ekonomi yang cukup maksimal, ini kita prioritaskan yang utama. Bukan berarti yang belum dibangun ini tidak atau diabaikan, tidak diserap aspirasinya, tidak. Tetapi memang ya semuanya sudah diperhitungkan dengan seksama, karena memang banyak daerah yang memang betul-betul masih sangat memprihatinkan yang perlu penanganan segera. Jadi secara umum seperti itu. Kalau target, mungkin berbicara target di tahun ini sendiri, apa Pak target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah mungkin khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang jadi prioritas mungkin seperti itu? Yang pasti yang pertama kaitan dengan infrastruktur jalan, kita targetkan supaya bisa jalan mantap kita memang di atas 60%. Nah, itu target kita. Tetapi memang APBD mungkin tidak begitu maksimal bisa mensupport itu. Betul. Oleh karena itu kita juga berkolaborasi dengan beberapa BUMN ya untuk membantu menangani infrastruktur, seperti ada PT Adikarya yang membangun jembatan di Gunung Haji itu sekitar 70 meter dan 3,2 meter. Itu ada beberapa juga, ada rigid beton yang di Kecamatan Kalirejo dibangun oleh PT Kalirejo Lestari. Nah, kita dorong perusahaan-perusahaan di Lampung Tengah untuk terlibat aktif menyelesaikan juga infrastruktur ini, yang memang juga ditunggu oleh masyarakat. Selain itu juga ada beberapa infrastruktur kaitan dengan sarana olahraga, sport center. Oh iya, saya tahu itu. Ya. Betul. Ya, ini beberapa saya lihat pas lewat itu juga sudah mulai digunakan oleh anak-anak muda, futsal dan sebagainya. Nah, itu proyek CSR dari Bank Mandiri. Oh, jadi saling berkolaborasi. Ya, kita kolaborasi, kita dorong BUMN, dunia usaha, bahkan termasuk ini juga luar biasa. Kita ingin pemerintah daerah itu ada keterlibatan aparatur PNS. Jadi kami seluruh ASN yang ada di Lampung Tengah ini dipotong gajinya untuk infak dan zakat dikelola oleh Basnas. Oh, seperti itu? Ya, dikelola oleh Basnas. Nah, Basnas ini juga mendorong untuk membangun rumah tidak layak huni bagi masyarakat warga miskin. Nah, itu salah satunya. Jadi kita harus terlibat aktif juga, tidak hanya mengadakan APBD, tapi kita sebagai insan Lampung Tengah, masyarakat Lampung Tengah yang harus terlibat
dengan skala kecil, tapi kalau dikumpulkan, dikelola dengan baik, nah itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Berarti luar biasa ya, perannya luar biasa sekali. Mungkin di segmen ketiga ini boleh disampaikan Pak, untuk rencana ke depannya dari program-program Bapeda untuk infrastruktur di Lampung Tengah ini akan seperti apa? Boleh silahkan disampaikan. Yang pasti pemerintah Kabupaten Lampung Tengah masih ke depan masih memprioritaskan pembangunan yang utama, yaitu pertumbuhan ekonomi didukung oleh infrastruktur yang berkelanjutan. Jadi kita masih ingin menuntaskan beberapa daerah yang belum terkonektivitas dengan baik, pembangunan jembatan, pembangunan jalan, ya kita targetkan sehingga kita bisa mencapai indeks kemantapan jalan bisa 70-80%. Kemudian yang kedua, kita juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Jadi kita ingin UMKM kita juga bisa hidup sehingga bisa memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke, terakhir mungkin Pak boleh disampaikan harapannya sebagai Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah untuk percepatan pembangunan infrastruktur sendiri seperti apa? Lampung Tengah ini sebenarnya potensinya luar biasa ya Pak. Jadi banyak perusahaan besar, kemudian sumber dayanya juga luar biasa. Maka kita berharap ada keterlibatan lintas sektor. Itu yang kita inginkan. Sehingga persoalan-persoalan di Lampung Tengah ini bisa ditangani dengan lebih cepat, kemudian pemberdayaan masyarakat juga, jadi tidak hanya dunia usaha, perbankan, ya, beberapa instansi vertikal juga mulai terlibat, termasuk tokoh masyarakat, kemudian ya masyarakat secara umum punya kewajiban juga menjaga infrastruktur yang sudah kita bangun, kemudian sanitasi yang sudah kita bangun, MCK yang sudah kita bangun, rumah tidak layak huni yang sudah kita bangun, itu harus kita jaga bersama-sama. Karena itu dibangun dengan APBD, dengan uang yang bersumber dari pajak masyarakat, ini harus ada rasa memiliki kita, sehingga dia bisa berkelanjutan pembangunan, bisa lestari jangka panjang. Betul. Baik, semoga berjalan dengan lancar program-program dari Bapeda ataupun program dari pemerintah daerah ya Pak ya. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Bapak Imam Fakturoji selaku Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Tengah. Yaitulah tadi pemirsa tema kita pada hari ini sangat menarik sekali. Harapannya tentu program-program yang dicanangkan dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan dampak baik di dunia pendidikan, perekonomian dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Ya, demikianlah pemirsa, sudah 30 menit tidak terasa saya menemani Anda. Terus saksikan dialog khusus hanya di Davika TV. Saya Finda Sela beserta segenap kru pamit undur diri dan sampai jumpa.